Pernahkah kamu membayangkan berjalan di sebuah kota yang seluruh bangunannya, mulai dari tembok, gereja, hingga rumah-rumah penduduk, semuanya terbuat dari berlian? Kedengarannya seperti cerita dongeng. Tapi kota ini benar-benar ada. Selamat datang di Nordlingen, sebuah kota abad pertengahan yang indah di wilayah Bavaria, Jerman. Sekilas, Nordlingen tampak seperti kota tua Eropa pada umumnya, dengan tembok kota yang kokoh dan arsitektur yang menawan. Namun, di balik keindahan klasiknya, tersembunyi sebuah rahasia geologis yang luar biasa. Kota ini secara harfiah dibangun di atas dan dengan menggunakan batuan yang mengandung sekitar 72 ton berlian. Setiap kali kamu menyentuh dinding gereja, berjalan di atas trotoar batu, atau bersandar di tembok kota yang bersejarah, tanpa kamu sadari, kamu sedang menyentuh jutaan berlian mikroskopis. Ini bukan kiasan. Ini adalah fakta ilmiah yang menjadikan Nordlingen salah satu tempat paling unik di planet ini. Tapi bagaimana mungkin sebuah kota abad pertengahan bisa memiliki begitu banyak permata? Apakah ada tambang berlian rahasia di bawahnya? Jawabannya jauh lebih dramatis dan berasal dari luar angkasa. Kisah ini dimulai sekitar 15 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid raksasa berdiameter sekitar 1 km melesat menembus atmosfer bumi dan menghantam wilayah ini dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Setara dengan ribuan bom atom, tabrakan kosmik ini menciptakan kawah tumbukan raksasa yang hari ini kita kenal sebagai Nordlinger Rise dengan diameter mencapai 24 km. Nordlingen sendiri dibangun tepat di dalam kawah ini. Ledakan dahsyat itu menghasilkan panas dan tekanan yang luar biasa ekstrem, mencapai ratusan ribu atmosfer. Dalam kondisi neraka inilah keajaiban terjadi. Karbon yang ada di dalam batuan grafit lokal seketika berubah bentuk. Di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi, atom-atom karbon ini mengkristal dengan sangat cepat, membentuk miliaran berlian yang ukurannya sangat kecil, masing-masing berdiameter kurang dari 0,2 mm. Hasil dari proses ini adalah jenis batuan unik yang disebut sulfide, yaitu batuan bentukan tumbukan yang dipenuhi oleh fragmen batuan lain, kaca, dan tentu saja berlian mikro. Berabad-abad kemudian, sekitar abad ke-9, para pemukim pertama mulai membangun kota Nordlingen. Mereka tentu saja tidak tahu menahu tentang asal-usul kosmik dari batuan di sekitar mereka. Bagi mereka, sulfide adalah bahan bangunan yang paling mudah ditemukan, melimpah, dan sangat kokoh. Mereka menggunakannya untuk membangun segalanya, mulai dari fondasi rumah, dinding kota, hingga gereja megah yang menjadi pusat kehidupan komunitas. Tanpa sadar, mereka sedang mendirikan peradaban di atas sisa-sisa ledakan bintang, membangun rumah mereka dengan permata dari luar angkasa. Lihatlah landmark paling ikonik di kota ini, Gereja St. Georg. Menara loncengnya yang menjulang setinggi 90 meter, yang oleh penduduk lokal dijuluki Daniel. Hampir seluruhnya dibangun dari batuan sulfide ini. Para ahli geologi memperkirakan bahwa hanya di menara gereja ini saja terkandung sekitar 5.000 karat berlian saat matahari terbit atau terbenam. Jika kamu melihat dengan saksama, dinding-dinding bangunan di Nordlingen akan memancarkan kilauan yang sangat halus dan lembut. Itu bukanlah ilusi, melainkan cahaya yang dipantulkan oleh jutaan kristal berlian kecil yang tertanam di dalam batu. Sekarang, pertanyaan yang paling logis muncul. Jika ada 72 ton berlian di sini, mengapa tidak ada yang menambangnya? Kenapa Nordlingen tidak menjadi pusat industri berlian dunia? Jawabannya terletak pada ukuran berlian itu sendiri. Berlian-berlian ini terlalu kecil atau mikroskopis untuk bisa dipotong, diasah, dan dijadikan perhiasan seperti yang biasa kita lihat. Proses untuk memisahkan jutaan partikel berlian kecil dari batuan, induknya akan sangat rumit dan memakan biaya yang jauh lebih besar daripada nilai jual berlian itu sendiri. Secara ekonomis, hal itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi, meskipun berlian di Nordlingen tidak memiliki nilai komersial yang signifikan, nilainya bagi dunia ilmu pengetahuan justru tak ternilai harganya. Batuan sulfide dari kawah Rise
adalah salah satu contoh batuan tumbukan terbaik yang pernah ditemukan di bumi. Para ilmuwan dan geolog dari seluruh dunia, termasuk dari NASA, sering datang ke Nordlingen untuk mempelajarinya. Batuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kawah tumbukan terbentuk dan efek dahsyat dari tabrakan asteroid. Bahkan, batuan dari Nordlingen pernah digunakan oleh para astronot program Apollo sebelum mereka pergi ke bulan. Mengapa? Karena sampel batuan yang mereka bawa kembali dari bulan ternyata memiliki kemiripan yang luar biasa dengan batuan sulfide. Dengan mempelajari batuan Nordlingen, para astronot bisa berlatih mengidentifikasi jenis batuan serupa di permukaan bulan. Jadi, bisa dibilang, sepotong kecil Jerman telah membantu kita memahami geologi bulan. Hari ini, jika kamu mengunjungi Nordlingen, kamu tidak hanya akan menikmati pesona kota abad pertengahan yang terawat dengan baik, kamu juga bisa mengunjungi Rikskrater Museum untuk belajar lebih dalam tentang sejarah geologisnya yang luar biasa. Kamu bisa berjalan di sepanjang tembok kota yang utuh dan membayangkan bagaimana para pembangunnya dulu sama sekali tidak menyadari betapa berharganya material yang mereka gunakan. Kamu bisa menyentuh dinding yang berkilauan dan merasakan koneksi langsung dengan peristiwa kosmik yang terjadi jutaan tahun lalu. Nordlingen adalah pengingat yang indah bahwa harta karun terbesar di dunia tidak selalu tersembunyi jauh di bawah tanah atau terkunci di dalam brankas. Terkadang, harta itu ada di depan mata kita, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menunggu untuk ditemukan dan diceritakan kisahnya. Kota ini bukan hanya permata Bavaria, tapi juga permata geologis dunia, sebuah tempat di mana sejarah manusia dan sejarah alam semesta bertemu dalam harmoni yang berkilauan. Jadi, jika kamu mencari tujuan wisata yang benar-benar berbeda, yang menawarkan lebih dari sekadar pemandangan indah, masukkan Nordlingen ke dalam daftar perjalananmu. Rasakan sendiri sensasi berjalan di kota yang dibangun dari debu bintang dan berlian. Terima kasih sudah menyimak kisah menakjubkan ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan seri cerita luar biasa lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.